Halo, salam kenal. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama dengan gaya santai dan bahan seadanya saja. Pokoknya bisa. Pokoknya tidak perlu buka buku atau pakai rumus tensi segala. Santai saja. Kita mulai. Untuk kali pertama kita akan coba belajar bahasa Inggris dari para master chef. Ya, para koki handal yang lagi belajar di TV show MasterChef di RCTI itu. Omong-omong, banyak kata yang dapat dipelajari. Penasaran? Kita mulai saja. Karena acara ini tentang masak-masakan, maka pertama perlu diketahui istilah para chef dan calon chef terkait dengan alat masaknya. Pertama, kompor. Oke, kompor itu bukan kompor dalam MasterChef, tapi stove. Stove ini sama dengan kompor. Oke, tapi kompor bukan sembarang kompor. Dalam MasterChef yang dipakai adalah kompor gas. Apa kompor gas dalam bahasa Inggris? Gas stove. Gampang. Gas stove. Gas itu ya gas. Stove itu kompor. Simpel kan? Gas stove. Terus kalau teman-teman mau penasaran, kalau ada kompor gas, dulu ada kompor minyak tanah. Nah, kompor minyak tanah itu kerosin stove. Kerosin itu minyak tanah. Stove tadi tahu, kompor. Gampang kan? Lantas bagaimana jika ada yang masih memasak dengan tungku kayu bakar? Gampang. Kayu bakar itu apa? Kita akan mengenal istilah wood stove. Nah, wood itu kayu, stove itu ya tadi tungku. Artinya ya tungku kayu bakar. Oke, gampang. Itu tungkunya. Kalau di MasterChef tentunya tidak pakai tungku kayu bakar, tapi pakai tungku gas atau gas stove. Gas stove. Kemudian selain ada kompor gas, tentunya ada alat untuk manggang. Oleh karena itu, para master chef itu kerap memakai istilah oven. Oven itu artinya pemanggang. Nah, pemanggang itu ada pemanggang gas yang berbahan bakar gas, namanya seperti tadi, gas oven. Itu namanya pemanggang gas. Oke, gampang. Terus ada juga kalau pemanggangnya dari kayu, ya tetap seperti tadi pada waktu bahas tungku, tinggal kasih kata wood saja. Wood oven. Namanya oven kayu bahan bakarnya.
Bagaimana dengan oven tangkring seperti yang biasa kita lihat ibu-ibu kita membuat bolu di dapur yang tungkunya ovennya ditangkringin di kompor. Itu bisa kita sebut sebagai portable oven. Pokoknya oven yang bisa dijinjing. Nah, oke. Kemudian setelah memanggang tentu ingat sate. Apa kira-kira bahasa Inggrisnya tusukan sate itu? Biasanya kalau tusukan sate orang barat akan menyebutnya sebagai skewer. Pokoknya skewer. Kalau tusukan sate ya satay skewer gitu. Terus masuk terus kalau sate itu dipanggang. Panggangan itu namanya apa? Panggangan itu namanya griller. Pemanggang. Di atas api namanya griller. Oke. Ada juga namanya roaster. Roaster itu mirip-mirip dengan griller. Tapi umumnya kalau roaster itu dipanggang di atas api, tapi tidak langsung terkena api. Beda dengan griller. Griller itu biasanya terkena apinya. Misalnya ayam sate itu di grill. Kalau ayam panggang itu di roast. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang peralatan masak secara umum. Nah, peralatan masak secara umum ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai cookware. Peralatan masak. Oke. Nah, dalam MasterChef sering kita dengar istilah pot. Chef, ini sudah saya setuh di pot. Nah, pot itu panci. Ada berbagai macam panci dalam MasterChef. Misalnya, untuk membuat kaldu itu akan ada yang namanya stock pot. Stock itu kaldu. Pot itu ya panci. Jadi stock pot itu panci kaldu. Gampang kan? Kemudian ada juga panci yang khusus untuk membuat saus. Namanya ya sauce pan. Pan itu panci, saus itu saus biasanya. Oke, gampang.
selanjutnya. Kemudian ada juga penggorengan. Nah, penggorengan itu ada istilah skillet, ada juga istilah pan. Ini penggunaannya bolak-balik bisa. Untuk menggoreng biasanya ukurannya kecil, ukurannya kecil. Oke. Terus kalau wajan itu bahasa Inggrisnya apa? Biasa untuk goreng bakwan atau menggoreng gorengan lainnya, kita menggunakan wajan. Orang timur menggunakan wajan. Wajan itu dalam bahasa Inggris gampang, wok. Tuh, wajan. Wajan seperti yang kita lihat di rumah-rumah biasanya. Selanjutnya, nah, terus kalau untuk bolak-balik gorengan di wajan itu pakai apa? Pakai sodel. Untuk membalik gorengan itu bahasa Inggrisnya ada juga yang menggunakan istilah ini, flipper. Flip itu membalik. Flip itu membalik. R itu biasanya menunjukkan untuk kata titik-titik. Jadi artinya pembalik, flipper. Pembalik apa? Pembalik gorengan tentunya. Ada juga yang menggunakan istilah wok spatula. Spatula itu ya pembalik, tapi umumnya ujungnya rata. Wok itu tadi wajan. Kalau wok spatula ya pembalik untuk gorengan seperti yang kita lihat di dapur Asia umumnya, begitu. Nah, tak terasa kita telah lumayan banyak mempelajari kosakata dari Master Chef. Kira-kira sadar enggak kalau kita tadi telah belajar 25 kosakata dasar bahasa Inggris dalam 15 menit. Mudah bukan? Tapi mesti begitu, acara Master Chef masih menyimpan begitu banyak kosakata yang asik banget untuk dipelajari untuk kosakata bahasa Inggris dasar. Tapi untuk kali ini cukup sekian dulu. Bisa disambung ke episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ingat, bahasa Inggris itu gampang. Salam sehat untuk semuanya. Ciao.